layak dipuji disembah. Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Layak dipuji disembah, kaulah yang bertakhta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan luas. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Dipuji disembah, kaulah yang bertakhta dulu, sekarang raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Layak dipuji disembah, kaulah yang bertakhta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Layak dipuji. Amin, haleluya. Kaulah yang bertakhta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan layak dipuji. Layak disembah, kaulah yang bertakhta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Layak dipuji disembah, kaulah yang bertakhta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, kaulah yang bertakhta dulu, sekarang dan raja atas segala namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Namamu besar Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau Yesus. Ya ralama ya shekaralama ya ralama ralama ralama. Yesus.
Engkau layak menerima pujian penyembahan dari setiap kami Tuhan. Kami juga bersyukur kami dilayakkan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik dalam hidup setiap kami. Engkau sungguh baik ya Bapa. Saat ini Tuhan berbicaralah pada setiap kami. Sampaikan pesan Tuhan yang akan menolong kami, menguatkan setiap kami. Terpuji namamu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Beri tepuk tangan, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, semua dalam keadaan baik sehat. Puji Tuhan ya. Yang di rumah melalui Zoom ya. Ada beberapa saudara, ada lalu yang melalui YouTube juga. Puji Tuhan, kita boleh sama-sama berkesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan merenungkan hari ini satu tema, saudara. Mungkin Anda sudah lihat di flyers, kecewa. Siapa yang diuntungkan? Ya. Jadi ketika kita ini kecewa, sebetulnya yang diuntungkan siapa begitu ya, saudara. Lalu biarlah firman ini nolong kita untuk bisa menangani rasa kecewa itu, saudara. Nah, nanti dari firman yang saya sudah sampaikan, saudara, atau saudara juga mendengar dari hamba-hamba Tuhan yang lain, firman itu khotbah, saudara. Khotbah itu jangan hanya dijadikan ya kumpulan berita yang pernah kita dengar. Tapi itu menjadi penolong hidup kita, saya harap begitu, saudara. Ya, jadi khotbah apapun itu jadikan penolong karena memang dimaksudkan demikian. Amin Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar supaya ibadah kita selesai. Ada nyanyi, ada khotbah, kolekte, lalu pulang. Bukan itu. Tapi firman Tuhan itu akan nolongin kita sedikit demi sedikit sehingga hidup kita ini bisa ngalami perubahan ya di dalam Tuhan Yesus. Oke, mari buka 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. 1 Petrus 2 ayat 9, ayat 10. Saya baca ayat 9, saudara semua baca ayat yang 10 termasuk yang di rumah, saudara. 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10. Ayat ini ayat yang cukup atau sangat terkenal juga di dalam Alkitab, saudara ya. Dan ada beberapa lagu dalam berbagai versi tentang kita dipilih ya dari segala bangsa dan sebagainya. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, saudara, bicara tentang kecewa dan lain sebagainya, saya ingin kita nangkep ini, saudara, gambar besarnya pada hari ini. Ya, kita tangkap gambar besarnya kalau ditanya gini, Bu, Pak, jangan kecewa ya. Oh iya ya Pak, baik Pak, baik Pak. Ya sudah, pulangnya nanti bisa ini. Tapi saya berharap saudara nangkep gambar besarnya. Dan nanti dalam kehidupan kita akan mencerna itu. Ketika kita akan bertindak, kita akan bersikap, kita akan bereaksi pada sebuah hal. Kita bisa mengingat itu, saudara. Nah, apa yang bisa kita dapati dari ayat ini adalah kamu, saya dan saudara adalah bangsa yang terpilih. Ya, kita ini dipilih oleh Tuhan, saudara. Imamat yang rajani, bahasa Inggrisnya itu royal priesthood. Imamat yang berkerajaan. Artinya kita ini adalah imam-imam yang ada di dalam kerajaan Allah, saudara. Bukan cuma yang melayani, bukan. Tapi maksudnya saudara yang duduk pun, saya ingin sadarkan kita pagi ini, bahwa kita ini semua adalah imamat yang rajani. Ya. Jadi semua orang, anak-anak Tuhan yang dipilih menjadi umat Tuhan, itu adalah imam-imam dalam kerajaan Allah. Sampai di sini katakan amin dulu, saudara. Mungkin belum mudeng, tapi nanti pelan-pelan ya, saudara. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Jadi hal-hal ini biarlah menjadi apa? Menjadi kesadaran di dalam hidup kita. Ya, oh saya ini adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat milik Allah sendiri, umat kepunyaan Allah sendiri. Bayangin, kita dimiliki oleh Allah, saudara. Nah, kita ini kan datang dari latar belakang yang berbeda, dari keluarga yang berbeda, suku yang berbeda dan sebagainya.
Tapi saya harap kita semua ini bisa nangkep bahwa kita semua sedang dilebur, ayatnya boleh tampilin aja. Kita ini dilebur menjadi satu, saudara. Saya pakai istilah kita ini adalah anggota keluarga Allah. Bisa katakan amin, saudara. Kita, saya dan saudara adalah anggota keluarga Allah, anggota kerajaan Allah. Dan saya berharap keanggotaan kita sebagai warga kerajaan Allah itu lebih kuat daripada keanggotaan kita kepada suku kita, pada asal kita. Saya berharap ini bisa lebih kuat. Bisa katakan amin, saudara. Ya, kita dari berbagai pulau, dari berbagai suku. Tapi itu adalah asal. Oke. Tapi keberadaan kita sebagai anggota kerajaan Allah itu harus menjadi jati diri kita yang pertama-tama, saudara. Ya. Nah, seringkali kan terbalik. Oh, saya orang ini, Pak. Saya orang Tegal, saya orang Pemalang, saya orang kita lebih mayoritas kita merasa itu dibanding sebagai warga kerajaan Allah yang dikatakan bangsa yang terpilih. Ya. Bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat kepunyaan atau umat milik Allah sendiri. Itu harus mulai hari ini ke depan, saudara, ya. Sehingga antar suku, saudara, satu dengan yang lain itu tidak terjadi gap. Memang betul kita berbeda, asal kita berbeda. Tapi kita setelah masuk dalam satu yang namanya kerajaan Allah, kita melebur jadi satu. Oke, saya ulangi itu beberapa kali supaya Anda ingat nih. Berarti kita satu sama lain itu sama di dalam kerajaan Allah. Nah, nanti kita dengan anggota gereja yang lain, jangan lupa, kita juga sama, saudara. Kita merasa GBI, yang lain GKI, yang lain GPDI, yang lain gereja apa lagi HKBP, GKJ dan sebagainya. Kita lalu merasa terpisah atau beda sama mereka. Benar. Kita adalah sama warga kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu. Ya, secara administrasi orang terdaftar di gereja sini dan gereja situ, it's okay. Tapi kita adalah sama. Kita tidak boleh merasa lebih benar dari yang lain karena kita sama sebagai warga kerajaan Allah. Pak, tapi tata cara ibadahnya beda. Ya anggaplah itu Anda makan siangnya beda. Ada yang suka pedas, ada yang gak suka pedas. Saya anggap itu aja. Tapi yang prinsip adalah kita ini warga kerajaan Allah. Itu tangkap dulu, saudara, ya. Nah, ada perbuatan-perbuatan yang dikatakan perbuatan yang besar. Apa itu perbuatan besar yang dari Tuhan, saudara? Yang memanggil kamu dari kegelapan pada terang yang ajaib. Loh, perhatikan sudah. Keluar dari gelap masuk dalam terang yang ajaib itu adalah peristiwa keselamatan. Rupanya peristiwa keselamatan itu adalah peristiwa yang besar di mata Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu besar. Buat kita mungkin nggak terlalu. Ya dulu agama A, sekarang Kristen dulu. Ya Kristen tradisi, sekarang Kristen beneran Pak. Dan sebagainya. Itu perbuatan besar dari Tuhan. Ya. Jadi perbuatan besar yang dari Tuhan adalah ketika orang diselamatkan. Ya. Jadi dasar-dasar ini kita samain dulu nih saudara. Ya. Bahwa kita adalah satu keluarga, namanya keluarga kerajaan Allah. Oke. Lalu peristiwa keselamatan itu adalah peristiwa yang besar, saudara. Keselamatan saudara itu besar dan berharga. Saya cuma ngaku Yesus saja kok Pak, saya percaya sama teman yang ngajak saya, lalu saya minta Yesus masuk dalam hati saya, ya sudah selesai. Ya memang itu bagian kita. Tapi supaya terjadi keselamatan saudara, Yesus Kristus mati di kayu salib itu adalah peristiwa besar. Allah menjadi manusia mati di kayu salib. Sampai sekarang masih banyak orang yang meragukan itu, tidak percaya dan sebagainya. Makanya bersyukurlah kita yang sudah percaya. Dan nanti kita diminta oleh Tuhan memberitakan perbuatan besar. Apa itu perbuatan besar? Keselamatan kita. Kepada orang-orang yang belum mengalami itu. Jadi keselamatan kita lah yang nanti kita ceritakan kepada orang-orang, saudara. Kamu dahulu bukan umat Allah, sekarang jadi umatnya. Kamu dulu gak dikasihani, sekarang dikasihani. Jadi Anda dan saya mari kita renungkan ini, saudara. Amsal 24 ayat 10, mari kita lihat. Dalam perjalanan kita, saudara. Dalam perjalanan sebagai bangsa yang besar, bangsa yang terpilih, umat Allah,
Kita berpikir semuanya enak dan oke. Memang ternyata tidak, faktanya tidak seperti itu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Jadi dalam kehidupan kita ini pasti kita ngadepin ada namanya berkat, adanya namanya kesulitan, kesesakan, kelegaan, macam-macam kita hadapi, saudara. Kita berinteraksi satu sama lain, ya. Di gereja antara pengerja dengan gembala, jemaat dan sebagainya, semuanya berinteraksi. Dan bisa dalam saat-saat berinteraksi itu orang alami kesesakan. Ngadepin masalah. Aduh, jadi susah kayak gini. Nah, respon saya dan saudara sangat diharapkan merespon dengan baik. Jika engkau tawar hati, saya gabungkan tawar hati dengan tema kita hari ini. Kecewa, ya saudara, kecil hati, patah semangat, itu adalah satu rumpun itu, saudara. Ketika orang kecewa, patah hati, patah semangat, saudara, itu adalah ya sudahlah, udah terserah aja deh. Ya, orang akan menjadi apatis. Beberapa orang yang kecewa kemudian dia meninggalkan persekutuan. Kalau dia punya kelompok sel, dia akan keluar dari kelompok sel. Ya, kalau di gereja dia akan keluar dari gereja. Ayo hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, respon saudara itu sangat diperlukan respon yang baik. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan. Jadi kata jika itu kan menandakan Anda pilihan. Anda bisa tawar hati atau Anda bisa tetap semangat. Anda bisa tawar hati, Anda bisa loyo, bisa memble, atau Anda tetap optimis dan semangat. Itu tergantung respon kita. Nah ketika orang tawar hati ketika dia mengalami kesesakan. Akhirnya kecillah kekuatannya. Lalu dia semakin hari semakin terpuruk. Dan semakin hari semakin terpuruk, akhirnya bisa bablas, saudara. Terhilang. Dan kalau tidak dijangkau, maka orang yang terhilang ini akan mati dalam dosanya tanpa Tuhan. Dan kemudian akan ke neraka kekal selama-lamanya. Kan jangan sampai itu yang terjadi. Jadi mari kita renungkan ini, saudara. Bagaimana kita menangani yang namanya kecewa, karena itu bisa terjadi dalam kehidupan siapa saja. Iya Pak, saya sendiri datang ini dengan kecewa. Mungkin ada yang di hatinya kayak gitu juga, saudara. Ya, nah biarkan ini nanti firmannya kalau nggak jelas, YouTube-nya didengerin lagi besok dan seterusnya, saudara. Supaya Anda bisa nangkep. Ya, lalu dari tangkapan itu firman Allah dibiarkan untuk mengubah kehidupan setiap kita. Bagaimana saya dan saudara mengatasi ini? Oke, mari buka Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-57. Matius 13 ayat 57. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu mereka kecewa dan konteksnya adalah Yesus ke Nazaret. Lalu Yesus menyampaikan firman, menyembuhkan sedikit orang, saudara, karena mereka masih, ini benar enggak nih bisa nih? Bisa enggak apa enggak ya. Lalu setelah mereka tahu, oh ini Yesus tuh. Saudaranya kan sama-sama dengan kita. Oh anaknya Bapak Yusuf, Ibu Maria dulu. Lalu mereka kecewa dan menolak. Bapak Ibu, kalau sikap atau hati yang kecewa itu terus dibiarin, maka lama-kelamaan akan menjadi penolakan terhadap Yesus. Ya, Anda juga pernah dengar orang bicara, aku ini kecewa sama Tuhan. Kenapa? Kenapa orang jadi kecewa, saudara? Karena apa yang diharapkan gak terjadi. Saya ekspektasinya begini, faktanya begono. Karena gak nyampe, lalu orang menjadi kecewa. Saya berharap ditolong, saya berharap begini, saya berharap gitu. Akhirnya orang menjadi kecewa. Dan lama-lama orang yang kecewa ini seperti orang di Nazaret. Mereka bisa menolak. Yohanes Pembaptis, Anda pernah dengar nama itu, saudara. Yohanes Pembaptis adalah orang yang membaptis Yesus Kristus. Dia lihat langit terbuka, lalu Roh Kudus turun atas Yesus. Ketika di penjara, dia suruh murid-muridnya, coba kamu nanya, itu betul enggak Kristus yang sedang kita nantikan? Ya, lalu Yesus bilang, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan tidak menolak aku. Karena rupanya Yohanes mengalami pergeseran sedikit, saudara. Ya, tapi saya percaya bersama-sama dengan Yesus di sorga hari ini. Tapi kata kecewa itu sangat berbahaya.
Apalagi ketika orang mengutarakan itu kepada orang lain. Makanya di doa pengerja kemarin saya sampaikan, ayo kita jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, stop mengeluh, stop sungut-sungut. Satunya lagi stop apa ya? Masih gosip. Ya, nanti kalau ada yang bergosip, Pak Hutama panggil. Stoplah. Yang Anda gosipkan itu kan saudaramu di dalam kerajaan Allah. Stop itu. Iya tapi saya lagi kecewa. Nah makanya dengerin firman ini, khotbah ini untuk nolongin hidup kita. Amsal 4:23 ayat yang sangat terkenal. Jagalah hatimu dengan apa? Segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Coba, yang jagain hati orang nih, saudara, Anda dan saya pribadi masing-masing. Supaya gak kecewa itu orang lain atau kita sendiri Bapak Ibu. Yang jaga hati kita siapa? Kita sendiri. Kita sendiri. Dan kalau dipikir-pikir Anda pernah dikecewakan. Sering dikecewakan mungkin. Anda juga pernah ngecewain orang. Betul gak? Pernah ngecewain orang. Sebagai orang tua kita janji sama anak. Ya nak, nanti hari Sabtu kita keluar. Anaknya udah senang nunggu hari Sabtu. Ternyata Sabtunya bapaknya harus lembur. Saudara. Ya, mau tak mau. Akhirnya, nah sorry ya nanti Sabtu depan lagi atau hari Minggu. Anaknya kecewa sebentar. Saudara. Kita pernah mengecewakan orang. Kita pernah juga dikecewakan. Amsal 4:23, jagalah hatimu. Jagalah hatimu. Siang ini, jagalah hatimu supaya terhindar juga dari kecewa. Tapi gimana caranya Pak? Supaya saya terhindar dari kecewa. Saya buka saudara. Yang pertama saudara, supaya terhindar dari kecewa. Dari 1 Petrus 2 ayat 9-10 tadi. Sadarilah jati diri kita. Sebagai apa? Imamat yang rajani tadi. Anggota kerajaan Allah. Sadari, oh saya ini adalah imamat yang rajani. Anggota kerajaan Allah. Anda dan saya punya posisi seperti itu. Bisa katakan amin saudara. Pak saya orang biasa. Posisi ekonomi saya biasa aja. Saya masih kuliah om. Saya masih sekolah om. Saya mau kasih tahu. Kita semua adalah imamat yang rajani di hadapan Tuhan. Wahyu pasal yang kelima. Mari kita lihat saudara. Ayat 9 ayat yang ke-10. Kemarin dalam doa pengerja Pak Niko menjelaskan imamat yang rajani dengan sangat baik. Wahyu 5:9 dan mereka menyanyikan satu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah. Dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ayat 10. Mereka akan memerintah sebagai raja di atas muka bumi. Dengan bahasa lain, orang-orang yang disebut imamat yang rajani, imam itu adalah orang yang melayani Tuhan. Tapi kita juga ada kata rajani. Ya, itu adalah kata sifat yang artinya sifatnya kerajaan. Sederhananya, orang-orang yang menjadi imamat yang rajani, tim kita pelayanan saya sebut Royal Priesthood Team, ya, tim imamat yang rajani. Cuma yang saya khawatir karena seringnya disebut jadi hilang maknanya. Nggak tahu lagi maknanya. Tapi hari ini saya ingin ingatkan kembali. Imamat yang rajani artinya saya sebagai pribadi adalah imam-imam di hadapan Tuhan. Lalu saya ini diberi kuasa. Kuasanya bukan dari kita. Tuhan memberi kita kuasa sehingga kita bisa memerintahkan sesuatu. Dan kuasa itu Bapak Ibu akan muncul, akan bekerja ketika kita memperkatakannya. Halo, bisa katakan amin saudara? Jadi saudara dikasih kuasa oleh kuasa Roh Kudus. Dan kuasa itu akan bekerja ketika kita memperkatakan. Memperkatakan sesuatu itu. Kalau misalnya, ini sederhana ya saudara. Jalanan di Raden Saleh sini, jalanannya lobang-lobang saudara. Lalu Anda mobilnya masuk ke situ atau motornya masuk dan peleknya jadi penyok saudara. Lalu Anda marah-marah, ini orang dishub nih gimana ini.
beresin ini, dinas perhubungan, dinas jalan raya. Orang akan ngetawain Anda. Tapi kalau wali kota Tangerang yang mobilnya terperosok dan dia marah, ini besok harus diberesin. Beres gak kira-kira? Beres pasti. Itu namanya orang yang punya kuasa. Saya dan saudara sebagai imamat yang rajani, kita ini dikasih kuasa. Cuma kuasa itu akan bekerja kalau kita memperkatakan. Dalam nama Yesus, nah apa saja tuh? Roh-roh kekecewaan aku perintahkan pergi keluar. Kecewa itu adalah reaksi manusia kita, saudara. Reaksi manusiawi kita ketika kita tidak mendapat sesuatu yang kita harapkan. Pertama kita namanya kecewa. Tapi kalau kecewa itu kemudian kita pelihara, saudara seperti sedang membuat helipad. Helipad itu tempat helikopter mendarat, yang hurufnya H itu. Kita menciptakan helipad di dalam hati kita, nanti roh-roh jahat akan mulai mendarat di sana. Sehingga roh kekecewaan itu mulai terus banyak, saudara. Akhirnya orang diikat oleh kekecewaan itu dan gak bisa melepaskan diri. Saya pernah ngobrol sama seseorang, udah lama kejadiannya. Saya ada urusan sama anaknya, lalu saya nanya, Om, kalau minggu gereja di mana Om? Oh saya gak ke gereja. Oh ya, kenapa Om? Ini, dia cerita saudara. Ya. Satu hari saya pergi ke gereja, lagi hujan, saya naik angkot. Lalu begitu angkotnya stop, saya turun, basah. Karena dari angkot ke pintu gereja. Sementara saya sedang beres-beres diri, ada satu mobil masuk. Lalu orang yang naik mobil itu turun gak jauh dari pintu gereja. Ya bisa parkir gitu. Kalau angkot kan gak boleh masuk ya. Lalu ada satu majelis bawain payung pada orang yang turun itu, lalu diantar ke gereja. Begitu lihat itu hati saya jadi marah. Nah orang ini kemudian kecewa. Dan dalam kekecewaan dia belasan tahun saudara, nggak mau pergi ke gereja. Sampai hari itu ketemu saya, ya saya ngobrol tentang kasih Tuhan dan sebagainya. Ya sudah terserah Om itu sih. Mau ke gereja apa enggak. Tapi maksudnya gini, orang yang kecewa itu seperti itu. Ketika dia pertama kecewa, tapi kemudian dia memelihara kecewanya itu. Saudara. Maka roh-roh jahat dalam bentuk yang namanya roh kecewa akan mulai mendarat di hati orang ini dan orang ini enggak bisa lepas. Yang dikhawatirkan adalah dia meninggal dalam kondisi itu dan bablas. Saudara. Masuk ke dalam kebinasaan. Ayo kita yang ada di tempat ini, yang ada di rumah masing-masing. Mungkin saudara pernah dikecewakan. Bahkan oleh pendeta Anda. Mungkin saudara. Ya. Atau oleh siapalah orang-orang di sekitar kita saudara. Mari sekarang kita gunakan otoritas yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Supaya roh-roh jahat itu yang namanya roh kecewa tidak mendarat dalam hati dalam hidup kita. Bisa ngerti saudara? Amin ya. Ngerti gak saudara? Saya kecewa nih. Ada seseorang yang mengecewakan saya. Ya sudah. Saya selesai. Tapi kemudian Anda usirlah supaya roh jahat tidak main di situ. Ya. Karena Anda diberi kuasa, maka Anda punya kuasa untuk mengeluarkan roh jahat itu dari kehidupan setiap kita. Saya harap Anda ngerti saudara. Yang kedua, kalau Anda dikecewakan, bagaimana menghandle-nya, bagaimana menanganinya? Karena kalau ditanya sesuai tema, siapa yang diuntungkan ketika kecewa? Ya saudara pasti tahu yang diuntungkan yang jelas bukan orang yang kecewa. Kalau saya tanya, siapa yang dirugikan? Nah itu banyak. Ya, orang yang kecewa, orang di sekitarnya, karena kemudian dia akan mengeluarkan kata-kata yang nadanya seperti itu. Yang kedua adalah, memaafkan orang yang mengecewakan Anda. Enak banget Pak. Iya gak enak banget. Tapi kan supaya hidup saudara gak tersiksa, maafkanlah dia. Ya, kalau toh ada di antara saudara, para pengerja, diaken, wakil gembala, jemaat, yang mengecewakan saya paling bawa sama Tuhan dan berkata Tuhan, saya mengasihi anak ini, saya memaafkan dia. Udah urusan selesai. Orang itu juga gak tahu saudara.
Tapi urusan saya sama Tuhan beres. Ketika ketemu orang itu, hati saya tuh sudah tidak kecewa, nggak sakit hati lagi. Masih ingat toh Pak? Ya masih ingat lah. Kita nggak pikun saudara. Tapi ingatan itu tidak membuat benih-benih kecewa itu tumbuh. Enggak. Ya. Bahkan kalau kemudian orang yang merasa nggak bersalah, ya wis urusanmu lah sama Tuhan. Tapi kalau orangnya minta maaf ya kita ampuni, orang sejatinya sudah diampuni dalam doa itu. Ya, belajar seperti itu, amin saudara. Kalau ada yang mengecewakan termasuk pendeta Anda, ampunilah dalam doa. Supaya kita tidak menjadi sarang atau tempat mendarat dari roh jahat yang namanya roh kekecewaan. Sebagai imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, umat pilihan Tuhan, sama saudara, kita menghidupi jalan kehidupan yang sama. Tapi reaksi kita harus tepat. Ya, pakai kuasa sebagai imamat yang rajani. Yang kedua, ampunilah. Ya, oh enak banget Pak nanti dia ngelunjak. Udah itu urusannya sama Tuhan. Ingat saudara, gereja ini adalah gereja Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nuansa kita jangan hanya nuansa insani, manusia dengan manusia. No. Tapi ada nuansa ilahi kita sama Tuhan. Ya, ada Tuhan di sini. Yang ketiga, saudara, gunakan rasa kecewa itu untuk memperbaiki diri kita sendiri. Kalau kita berdosa di hadapan Tuhan, lalu kita mengalami sesuatu yang mengecewakan, bertobatlah. Kecenderungan manusia berdosa adalah dia cari kambing. Oh si Anu Pak, ini suami saya ini Pak. Oh ini istri saya Pak. Ya, memang orang-orang di sekitar kita bisa jadi pemicu, bisa jadi trigger untuk kekecewaan kita. Tapi kalau itu terjadi karena kita juga keliru, saudara tolong perhatikan saya. Mari gunakan titik kecewa itu untuk kita bertobat. Amin Bapak Ibu. Memperbaiki hidup kita. Lalu karena kita tahu bahwa dikecewakan itu tidak enak, Anda pakai itu untuk tidak mengecewakan orang lain. Pakailah titik di mana Anda mengalami kecewa untuk tidak mengecewakan orang lain. Bisa nangkep gak ini Bapak Ibu? Saya harap bisa nangkep ya. Teorinya sih gampang Pak Rudi. Ya ini kebenaran firman Tuhan seperti itu. Pakai itu untuk membuat kita introspeksi, lalu pakai itu untuk kita tidak mengecewakan orang lain. Tapi kan namanya hidup Pak, nggak bisa dong selalu mulus. Bisa jadi. Tapi niatnya saudara tidak ngecewain orang lain. Niatnya. Ya, tadi Bu Ami sedikit cerita sama saya waktu mau menikah sama pendeta saudara. Itu tantenya ngeluarin kata-kata yang nggak enak. Kamu menikah sama pendeta, mendingan sama juragan tempe katanya. Jadi juragan tempe pangkatnya lebih dari pendeta gitu saudara. Ya si Bu Ami waktu itu ya marah sama tante-tantenya itu. Kalau zaman sekarang julid amat lu kira-kira gitu. Ya, tapi ya sudah sekarang Bu Ami menggunakan kalimat itu untuk tidak menyakiti orang lain. Tentu sedapat-dapatnya kan gitu ya, kan kadang-kadang orang gak bisa kontrol. Ayo gunakan rasa kecewa itu satu saudara, untuk ke dalam introspeksi diri. Keluar saya tidak menggunakan itu. Kalau kalimat kasar bisa mengecewakan orang lain. Kalau perlakuan diskriminasi mengecewakan orang lain. Ya jangan lakukan. Saya harap Anda nangkap. Yang keempat saudara. Kalau ada orang di antara kita yang kecewa. Mari gunakan itu sebagai bahan bakar untuk keberhasilan dalam hidup. Saya ambil contoh Yusuf. Ketika Yusuf ditangkap saudaranya, dimasukin sumur, lalu mereka merencanakan untuk bunuh Yusuf. Tapi kemudian udahlah jangan dibunuh, yang lebih ringan dijual sebagai budak. Itu bukan ringan, tapi daripada dibunuh. Akhirnya Yusuf dijual. Kira-kira gimana reaksi Yusuf ketika dia diikat, dijual sama saudara-saudaranya? Pasti dia berontak. Ya, nggak mungkin, oh gitu ya bang, dijual ya bang. Oke terima kasih dadah bang. Ya enggak gitu. Dia akan bilang, tolonglah, kita kan saudara, bang tolong bang. Saudaranya enggak ini. Gimana hati Yusuf ketika dia dalam perjalanan dari tanah Kanaan pergi ke Mesir saudara. Pasti dia marah saudara. Ya dia kecewa. Dia sama saudaranya awas kamu ya. Kita enggak tahu reaksinya.
Tapi yang jelas gak ada reaksi sukacita di situ. Tapi setelah kemudian Yusuf jadi Perdana Menteri, ya, semua saudaranya datang, papahnya datang dan papahnya juga kemudian meninggal di Mesir. Saudaranya datang dan bilang, Yusuf kami mau jadi hambamu Yusuf, jangan hukum kami. Yusuf bilang gini, kamu mereka-reka yang jahat. Tapi Allah mereka-reka itu untuk kebaikan dalam hidupku. Ya, Yusuf mengampuni mereka dan dia menggunakan itu, saudara, untuk jadi bahan bakar kesuksesan dalam hidupnya. Wah, itu kan tidak gampang, Pak. Menyatukan itu menjadi sebuah ramuan, tidak gampang. Makanya hari ini firman ini keluar biar ini boleh menjadi kekuatan buat kita. Roh Kudus akan tolong kita, saudara. Orang yang sikapnya tadi tawar hati, menjadi kecewa dalam kesesakan, kekuatannya akan kecil dan semakin kecil dan semakin kecil. Yusuf kalau kita lihat dalam kitab Kejadian, saudara. Yusuf disertai oleh Tuhan, Tuhan buat usahanya berhasil. Yusuf disertai oleh Tuhan. Kenapa Yusuf disertai oleh Tuhan? Jawabannya sama dengan kenapa saudara dan saya disertai Tuhan. Yaitu karena kita mencari Tuhan. Dalam doa, dalam penyembahan, penyerahan kita sama Tuhan, kita mencari Tuhan. Para pemusik boleh naik. Ketika kita mencari Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita. Dan kecewa, sakit hati, ya, kegalauan atau apapun, itu akan bisa jadi bahan bakar kita untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Bisa katakan amin Bapak Ibu. Hidup tidak selalu ramah. Ya, hidup di ibu kota mungkin Anda pernah dengar istilah ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri, saudara. Tapi oke, semua itu oke. Yang penting Anda tahu nih bagaimana menghandle rasa kecewa, rasa sakit hati dan rasa-rasa yang lain di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kecewa adalah peristiwa yang tidak enak dalam hidup setiap orang. Sakit hati, tawar hati adalah peristiwa-peristiwa yang tidak enak. Tapi kita bisa melihat saudara bahwa itu semua adalah memang fakta yang harus terjadi dalam hidup kita. Dan kita bisa membuat itu membawa keuntungan, bahkan kesuksesan dan kehidupan yang lebih baik. Ketika kita menghandle-nya, menanganinya dengan baik. Di tempat ini saya mau berdoa kalau engkau berkata Tuhan, saya perlu Tuhan, saya perlu ditolong. Boleh angkat tangan, di rumah boleh angkat tangan, izinkan saya berdoa. Yang berurusan dengan sekitar kecewa, sakit hati, patah semangat, kecil hati. Tuhan kau melihat tangan-tangan yang diangkat ya Bapa. Terima kasih buat firman Tuhan. Biar firman Tuhan siang ini menyembuhkan kami Tuhan. Memulihkan kami. Di dalam nama Yesus. Kami mau memberi ampun, memberi maaf kepada orang-orang yang mengecewakan. Dan kalau ada pekerjaan roh jahat saat ini, kami tolak segala roh kecewa dari kehidupan setiap umat Tuhan. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan adalah umat pemenang, umat yang hidup di dalam kemenangan. Karena berjalan dalam tuntunan firman dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biar kami menggunakan semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kami untuk kami lebih maju bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu.